Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadaril azim. Amma ba'du. Kisah Nabi Musa. Nabi Musa ini hidup di zaman kerajaan Firaun. Sudah tahu lah Firaun kayak apa? Filmnya ada Nabi Musa nih. Sudah tahu lah. Nah, karena jano ramalan nih madakan kan Firaun mati lawan sikung bayi. Mati kan lawan sikung bayi laki-laki. Ya kalangan Bani Israel. Nabi Musa nih nabinya Bani Israel. Karena memusuhi kerajaan Ikam. Habis itu kena dihancurkannya kerajaan Ikam. Jadi Firaun ini menyuruh seberatan rakyatnya, menyuruh seberatan anak buahnya, bila ada lakian lahir bunuh, bila ada bayi lakian lahir bunuh. Awalnya kami hidup zaman Firaun. Misalnya mamikan anak lakian bunuhnya kan Firaun. Misalnya boboho nih lahir dibunuhnya oleh Firaun. Itu yang berkacamata itu siapa? Nah, Amang Latub. Ini bergaya terus. Latub lagi, Latub itu bergaya. Nah, begitu inya disuruh sana, suruhnya beratan karena rumah tuh cari bila ada binan hamil liati pantau, bila lahir lakian bunuh. Itu bilang Firaun tadi tenangnya santai bana sudah dianunya nih. Tapi Allah kada kau dilawan. Allah Ta'ala ini kada kau dilawan. Gagal anu tadi rencana Firaun tadi gagal supaya lakian lahir tuh gagal. Jadi Firaun ini membayangkan siapa kerajaan kuni kena yang ganal ini dihancurkan oleh bayi. Ayo kam adalah bayi menghancurkan kerajaan. Misalnya nih adalah bayi yang menghancur istana presiden misalnya. Kata pikir Firaun tadi itu karena bayi ambil itu Yukabat namanya. Itu nama Yukabat tuh Yukabat. Bininya dari Imran bin Kahat. Yukabat tuh bininya Imran bin Kahat. Ini nih berusahanya melahirkan anaknya nih kayak pacarannya supaya jangan ketahuan Firaun. Limbah itunya 3 bulan. Yukabat tadinya kada tenang. Mamanya Nabi Musa nih kada tenang. Nah kapan nih juga karena mati nih anakku nih, maka anakku nih lakian. Jadi Allah Ta'ala tadi memberi ilham namanya. Jadi ada bisikan gitu nah timbul di telinga mama Nabi Musa tuh. Ilham dari Allah tadi. Karena sembunyikan anak Ikam di bawah peti kayu. Jadi bayi tadi disembunyikan. Nah kayak kisah Mortal Kombat pernah melihat lah. Yang anak dibunuh tuh diandakkan di bawah rumahan di sela-sela kayu tuh. Nah lain ini bukan peti kayu, ini maksud peti kayu di sini ini kayak keranjang kayu. Nah, kayak bola jukungan kan siapa rumahnya perak sungai. Pernah lah melihat orang bola jukung yang kotak tuh nah, pakai papan, jukung halus saja. Nah, ada lagi ini begini kan main HP, melihat TV, main internet. Dari itu orang tuh berjukungan, pakai leker, main logo, main gambar. Adalah main gambar ini. Adalah di mana ada. Nah, main tembakan ada orang dari itu kan yang tembakan peluru yang plastik tuh. Nah itu habis itu rami mainan tradisional bahari. Nah jadi maksudnya peti kayu tadi tuh nah, kayak keranjang bayi itu nah cuman kayu. Tapi kayunya tuh kada ada lubangnya. Bila nyebul lubang tenggelam Nabi Musa. Nabi Musanya bayi kada bisa berkunjung. Itu dilarutakan Nabi Musa pakai itu tadi dilarutakan.
dilarutakan jar Yokabat jar mama Nabi Musa, aku serahkan ini seberatan lawan Allah. Jadi kakaknya Nabi Musa melihat, kakaknya Nabi Musa tadi itu melihat peti itu tadi diambil anaknya raja Fir'aun. Kemudian anak itu diserahkannya lawan mamanya, diserahkannya lawan ratu. Ratu itu bini Fir'aun. Anaknya Fir'aun dapat, ulun dapat bayi. Dijulung lawan mamanya bini Fir'aun tadi. Sekalinya sayang mana bini Fir'aun tadi. Jadi dia Fir'aun berpandai, nah karena bayi ini nah, kalau pina bayi ini kena nang diramalkan jadi musuhku yang menghancur kerajaanku. Tapi bini Fir'aun karena mau, aku indah, aku sayang banget lawan bayi ini, aku anak bisa anak lakian. Kedua ini Fir'aun lawan bininya, jangan nikah membunuhnya, karena semoga ini karena bermanfaat gesan kita ambil jadi anak. Nah jadi selamat bayi tadi, bini Fir'aun menyelamatkan bayi tadi. Fir'aun anak membunuh sudah. Bayi itu keluarga Fir'aun tadi memberi nama bayi itu tadi Musa. Nah Musa itu artinya air dan pohon. Maksudnya air dan pohon itu karena bila pohon ini menyerap banyu itu tumbuhnya. Jadi orang yang kuat, makanya Nabi Musa ini nabi yang istilahnya ketujuh berkelahi gitu nah. Berkelahi itu guys kada gisan berkarate itu mah enggak ada. Berkelahi itu lawan musuh-musuh Allah, misalnya Fir'aun. Lain kena begini kan berkelahi sini nurutin Nabi Musa aja aneh. Umay berkelahi semalam siapa menangis tuh. Nurutin Nabi Musa aja Umay berkelahi aneh maulah itu. Pendek, panjang. Nah dipilih, dikiau acil-acil di situ, bibi-bibi di situ, kesan menyusui Nabi Musa. Siapa yang akan menyusuinya bini raja kada akan menyusui. Karena bilanya menyusui kada cantik lagi bini raja tadi. Bini raja tadi itu harus cantik. Ya kada dikiau nang menyusui, siapa akan menyusui. Sekalinya pas anak menyusui Nabi Musa nya kada akun indah Nabi Musa kada mau. Nah siapa nih bini Fir'aun tadi kada mau menyusu Fir'aun nih, lalu datang kakak Nabi Musa tadi, tapi kisah kada tahu tuh kada bepadah kakak Nabi Musa tuh bahwa Nabi Musa tuh adingnya. Nah aja kakak Nabi Musa pian akon lah yang menyusuakannya namanya Yokabat. Akon lah pian aku aja ratu tadi. Lalu tuh mamanya Nabi Musa seorang yang menyusui Nabi Musa, karena mamanya Nabi Musa tadi itu petugas istana juga. Nah limbah itu menyusul Fir'aun tadi, Fir'aun Nabi Musa tadi. Nah limbah itunya tadi terlaksana janji Allah tadi Nabi Musa tadi kada bakalan mati ya Allah Ta'ala. Nabi Musa itu bakalan selamat, kada mungkin dibunuh Fir'aun. Limbah setelah masa susuannya Nabi Musa tadi dijulung ke istana pulang. Nah julung ke istana berarti tadi ini rumah kuitan Nabi Musa ini para klon istana. Nah dijulung pulang ke istana, diganalakan Nabi Musa tadi, diberi makan nih, dididik kayak anak raja yang lainnya. Limbah itu Nabi Musa tadi ganal sudah dewasa. Nah, Mbak itu melihatnya kaum ini ditindas Fir'aun, ditindas abah angkatnya lah. Fir'aun ini menindas rakyat. Jadi Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, Nabi Musa tadi membawai Fir'aun supaya bertobat. Hakun nggak ada Fir'aunnya bertobat? Hakun nggak ada? Fir'aun tadi dibawain Nabi Musa bertaubat supaya ampi jahat. Hakun nggak ada? Ayo nabi ini kada tahu nih. Akun kada? Kada akun. Sangit Fir'aun, kenapa kamu menasihati aku? Aku ini tuha.
Aku ini raja. Aku ini banyak misi harta. Aku ini jabatan paling tinggi. Bahkan aku setara lawan Tuhan. Bahkan aku pun jadi Tuhan di sini. Wah, yukam Fir'aun. Ikam tuh Musa, aku yang mengganalakan Fir'aun. Jadi Nabi Musa, aku ini nabi. Nabi laikam bujur tunjuk akan mukjizat. Nah, mukjizat itu nang aneh tuh, nah yang aneh tapi nabi yang menggawi. Misalnya tongkat bisa jadi ular. Umay bisa namanya tongkat jadi ular, May? Paling ular-ular tangga yang atau ular monopoli, May lah. Nah, itu di anu Nabi Musa lo gugur tongkat Fir'aun tadi. Lain gitu kisahnya. Nabi Musa tuh bisa tongkat, ini gandang ke tongkat Nabi Musa tuh. Digugur, dilempar sidin di sini dijatuhkan, mani dilempar sidin gitu nah. Tak. Jadi ular. Nah, limbah itu tangannya Nabi Musa tadi mengeluarkan cahaya. Jadi ini nah anak buah Fir'aun yang hebat-hebat ahli sihir nih nah. Bermaksud hendak mengusir Nabi Musa. Jadi Fir'aun bepander apa gang nah hendak ikam anukan di Fir'aun. Jadi nang tukang sihir hebat tadi memberi saran non Fir'aun karena kami nah menghadapi Nabi Musa nah. Tukang sihir tuh ada ular mah. Mbah itu terjadilah pertarungan antara Nabi Musa lawan tukang sandal kah, tukang sihir kah, tukang jahit kah? Tukang sihir. Nah, itu pertarungan Nabi Musa untuk. Jadi tukang sihir tadi melempar tongkat jadi ular. Nah, hendak menggigit Nabi Musa. Jalan ularnya. Bunyi ular tuh gitu loh. Adalah bunyi ular tome, adalah. Atau bunyi ular tuh kok, adalah gitulah. Bila ada kita jual ke Jakarta. Nah, lalu Nabi Musa melempar juga tongkat sidin. Tak timbai sidin dari Nabi Musa tadi. Jadi ular nenggenal. Ular paling ganal tuh ular apa ya? Ular kobra kah, ular tanah kah, ular daun kah, ular piton kah? Pasti pernah lihat film ular piton. Ya lo, paling kenal tuh ularnya dah. Nah, jadi ular itu tadi imbah itu supan tukang sihir tadi lawan Nabi Musa, lalu sujud dia lawan Nabi Musa. Kami bertobat, kami beriman kepada Allah. Jadi dia Fir'aun kenapa? Ikan beriman, aku akan beri izin. Nah, habis itu Fir'aun mengeluarkan penduduknya. Ya Fir'aun ikan kena tahu akibatnya. Tapi tukang sihir tadi, ini macam tukang sihir jualan penduduknya. Tapi tukang sihir tadi karena mau kalau mendengar, aku tetap beriman kepada Allah di tukang sihir tadi. Berdoa, ya Tuhan kami, jebabuhannya tadi kan jar rakyat tadi lawan tukang sihir tadi, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Akhirnya seberatannya disiksa oleh Fir'aun hingga mati. Mati beratan disiksa oleh Fir'aun, beratan mati. Dan ada apa lagi sambungannya yang buka ke Laut Merah, bisa terbelah lautan. Banyak lagi sambungannya kisah Nabi Musa ini paling panjang dah. Sampainya bertemu seorang yang istilahnya biasa, penampilannya biasa. Nabi Musa pernah menyombongkan diri, aku merasa paling orang yang paling berilmu ya.
Lalu disuruh Allah menemui seorang antara dua tuh orang tuh, antara nabi atau kekasih Allah, wali. Tamui di sana di pinggir tepian sungai namanya Khidir. Kan terkenalnya Khidir ini andakannya di sungai. Tuh orangnya memang hebat ikam, Musa ya Allah Ta'ala memang hebat ikam, tapi kan tamuinya. Ya Allah menyuruh menam itu supaya Nabi Musa jangan sombong, bahwa manusia itu diberi masing-masing sudah. Misalnya Umay harap mengaji, Maulana harap main gitar, ya Allah misalnya gini harap baulah robot, misalnya Boboho harap ulah lempeng. Nah nawakan orang kalau jadi Nabi Musa. Yang di Hijaz itu harap mencangkul sawah misalnya. Yang di sana harap begaduhan sapi. Yang di sana itu bos kambing. Yang di sana orang sugih misalnya. Ya, masing-masing diberi Allah kelebihan. Nah, ngopang sama. Setiap manusia itu ada lebihnya, karena ada hebatnya, adanya yang kada bisanya. Misalnya ini Naroda bisa mengaji, ada pasti ada yang kada bisanya karena menggambar kayaknya kada bisa. Makanya jadi diciptakan Allah kayak itu supaya jangan sombong. Ada yang harap anunya, ada yang bagus suaranya, ada yang kada bisa. Mahpalnya kada kawa. Ada yang harap hafalannya suaranya kada bagus. Jadi masing-masing diberikan Allah kelebihan. Nah, wajib kita syukuri. Sudah jilid 2 masuk ke dalam. Assalamualaikum.